Yes, hello, good afternoon everyone. Selamat sore, apa kabar semuanya? Oke, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tentunya selamat datang di acara Intimart Talks, Unfold Your Impact Through Art. Persembahan dari Samsung Galaxy Z Fold 3 5G dan juga Harper's Bazaar Indonesia. And of course, it is such a great pleasure for me, Sarinila, to be here with you all beautiful people on this very special occasion. Senang sekali bisa jumpa dengan kalian semua. Dan tentunya acara Intimate Talk ini merupakan sebuah acara talk show dan juga virtual charity auction karya artwork bertajuk Di Balik Layar, di mana karya istimewa ini merupakan perwujudan narasi dari Dian Sastrowardoyo yang dituangkan oleh Iwan Effendi menjadi sebuah karya dengan medium arang dan soft pastel dan diinisiasi oleh Axton Salim. So, give a big round of applause for our event this afternoon. Thank you very much. Dan tentunya di mana hasil dari auction ini akan didonasikan berkolaborasi dengan platform non-profit Warga Bantu Warga melalui kitabisa.com. Dan selama acara ini berlangsung, bidding juga akan terus berlangsung dan terus tingkatkan bidding Anda karena auction ini sangat menarik. Di mana kita akan menerima atau pemenang dari atau the highest bidder nanti akan menerima bundle artwork dan juga video art yang menggambarkan visual dalam karya Iwan Effendi dan tulisan renungan dari Dian Sastrowardoyo serta Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Dan bidding sudah dimulai sejak kemarin, akan ditutup bersamaan dengan selesainya acara ini, di mana bidding terbaik akan diumumkan langsung pada akhir acara. Dan untuk informasi Anda bahwa, dan langsung saja, without further ado, sebagai tanda dimulainya Intimate Talks Unfold Your Impact Through Art, langsung saja kita sambut our Editor-in-Chief, Harper's Bazaar Indonesia, Mbak Ria Lirunga. Selamat sore para hadirin dan teman-teman Harper's Bazaar yang tercinta. Saya senang sekali bisa jumpa sore ini walaupun secara virtual. Selamat datang di acara Intimate Talk Unfold Your Impact Through Art. Tadi Nila menyebutkan kalau highlight event ini adalah sebuah karya bertajuk Di Balik Layar. Nah, sesungguhnya di balik layarnya itu memang punya cerita yang menarik. Awalnya ada puisi yang diciptakan oleh Mbak Dian Sastrowardoyo, lalu Mas Axton yang secara jeli menangkap possibility dan berinisiatif untuk kolaborasi ini, dan kemudian direspons oleh Mas Iwan Effendi yang menerjemahkan puisi itu menjadi sebuah karya seni. Lucunya cerita ini berawalnya katanya dari dunia maya. Kita sama-sama mengenal karyanya Mas Iwan Effendi yang distinktif, belum lama ini berpameran di Ruchi Gallery, bagus-bagus sekali karyanya, cuman kebetulan saya kurang beruntung nggak dapat karyanya Mas Iwan yang saya suka, karena kurang cepat sama para kolektor. Nah, menurut saya kolaborasi dengan cerita ini tuh menjadi sebuah added value di dalam karya Di Balik Layar. Saya tertarik dengan kata kolaborasi. Kata dan konsep kolaborasi adalah hal yang sangat disukai oleh Harper's Bazaar Indonesia, juga buat saya pribadi. Saya pernah baca di sebuah majalah International Economic Review yang headline-nya berbunyi, Build a Culture of Trust and Innovations, Collaborate. Nah, kolaborasi sudah menjadi spirit Harper's Bazaar Indonesia, bahkan dijadikan tema utama di waktu itu edisi khusus ulang tahun. Di tahun pertama saya memimpin Bazar. Bazar pernah membuat editorial project yang mempertemukan waktu itu chef dengan seniman gitu. Waktu itu ada Aditya Novali dan chef Index. Juga ada waktu itu Arin Sunario dengan chef wanita Itali, waktu itu chef Oriana. Lalu pernah juga diangkat kolaborasi seniman dengan fotografer, juga berbagai kolaborasi lintas profesi dan industri yang masih dan akan terus kami lakukan. Yang juga diapresiasi ini adalah inisiatifnya penggalangan dananya yang nanti hasilnya akan disumbangkan ke warga Bantu Warga melalui kitabisa.com. Nah, terima kasih buat Samsung Galaxy Z Fold 3 yang sudah memfasilitasi inisiatif ini, juga
buat teman-teman yang bersama-sama Basar menjadi tuan rumah, yaitu Mbak Diana Wibawa, Mas Didit Hedi Prasetyo, Mbak Maya Sujatmiko, dan Mas Rio Pasaribu. Last but not least, teman-teman semua yang telah hadir dan tentunya partisipasi para bidder, sangat kami hargai. Semoga acara ini bisa memberikan impact yang positif buat kita semua dan pastinya berguna buat warga bantu warga. Enjoy the event. Pertama-tama kita akan sambut pembicara kita pada sore hari ini, Dian Sastrowardoyo, Iwan Effendi, dan juga Axton Salim. Halo semuanya. Hai. Halo. Hai. Itu seru banget sih, kolaborasi. Tadi Mbak Ria sempat bilang bahwa kolaborasi adalah salah satu kata yang memang disukai oleh Harper's Bazaar Indonesia. Well, actually di masa pandemi ini, we have to collab. Karena memang keterbatasan waktu, kita tidak bisa saling ketemu. So supaya kita bisa maju bersama, we need to collaborate. So it's good ya, benar-benar apa yang kita angkat di sore hari ini, semoga memang menjadi jiwa dari kita semua yang mengikuti Intimate Talks kita sore hari ini. Oke, mungkin pertanyaan pertama ke Dian ya. Hai Dian, apa kabar? Hai. Kok seru banget sih, aku tuh baca tulisan kamu dan emang bener-bener apa ya, it was deep gitu loh, sangat dalam. Mungkin Dian bisa cerita penjabarannya kepada kita semua ini. Kenapa kamu tiba-tiba you suddenly write about these things gitu loh, tentang dua anak kecil yang suddenly di depan TV, terus kok tiba-tiba sibuk masing-masing, itu lucu sekali sih. Maksudnya apa ya? It was sweet dan it's kind of like relate to me juga gitu loh. Relate ya Mbak. Jadi biasanya aku kan jadi awalnya tuh sebenarnya I was taken aback pada saat aku lihat tulisannya refleksinya Axton gitu loh kan, he post how dia melihat bahwa kayaknya pandemi ini bikin dia terisolasi banget karena kebetulan Axton kan tinggalnya sendiri, nggak bareng sama keluarga. Dan tapi amazingly dia merasa terkoneksi dan jadi bisa tetap komunikasi sama keluarga, terus jadi bisa tetap kerja sama timnya. Kalau nggak salah kan pas parah-parahnya banget PSBB dan PPKM tuh justru the only lifeline yang mungkin Axton punya sama timnya dan dunia luar dan keluarganya tuh justru digital world lah gitu, teknologi. Terus I was really interested in the fact that I have the most contrast situation gitu loh, karena I do live with my family. Aku tinggal sama sekeluarga aku, ada ibu aku, ada suami aku, ada anak-anak aku, dan kita sering banget tuh kita satu ruangan gitu loh, the whole day kita di rumah. Aku juga kerja banyak dari rumah, anak-anak juga sekolah dari rumah. Cuma it doesn't necessarily make me feel connected gitu loh, padahal aku tinggal satu ruangan. Dan ini kan menarik ya, di saat Axton justru merasa sendirian terus dia bisa terkoneksi dengan ini, aku justru merasa aku di rumah bareng sama mereka ini, tapi kok kayaknya aku nggak ngobrol sama mereka, aku nggak ngerasa terkoneksi dengan mereka. Jadi aku merasa kayak there's a form of diskoneksi gitu loh dari antara aku dan anggota keluarga yang lain, karena justru karena kita physically bisa lihat, bisa pegang, bisa ketemu, cuma kita semua punya screen masing-masing gitu loh, dan masing-masing is doing their own stuff. Aku ngerjain kerjaan aku dengan laptop aku, anak-anak juga sekolah dengan laptop mereka. Jadi justru malah perlu dibuat banyak sekali conscious effort gitu untuk bisa tetap terkoneksi dengan baik gitu loh, engage emotionally gitu. Terus yang lucu adalah
yang lucu adalah kok aku bisa engage emotionally sama Exton gitu, terus habis itu dan abis itu kemudian sama Mas Iwan. Jadi ini juga jadi satu pengalaman yang juga sangat membuka mata aku sih, Mbak Sari. Jadi iya, sebenarnya benar banget sih. Mungkin bisa cerita nggak? Kalau tadi kan Dian menceritakan latar belakang kenapa why she wrote these things. Terus kalau Mas Axton sendiri gimana? How you feel about the whole thing? Ya, kalau dari saya sih a lot of isolation ya. Jadinya karena kita mesti jaga jarak dan lain-lain, we do have to be on our own ya. So teman yang biasanya kita setiap hari ke tempat kerja dan lain-lain, itu kan we have to work on it in each person's home ya. Jadi itu tuh disconnection-nya di sana aja tuh agak susah gitu loh. And of course we cannot meet our family yang living different houses dari kita dan lain-lain. That creates some sort of it's a very different experience yang kita mesti jalanin, and I think isolation is the main word of the day sih. Kalau proses maksudnya ahli wahana sih memang ya itu bagian dari pekerjaanku sebelumnya, karena ya di Peppermoon kan yang nulis naskah Ria, jadi biasanya dari naskah terus aku terjemahkan dalam sketsa, kemudian jadi boneka dimainkan gitu. Jadi begitu pada suatu malam Mbak Dian mengirimkan orek-orekan simpel tentang kejadian siang tadi, aku diceritain sama Mas Indra gitu, ribut ibu dan anak laki-lakinya gitu. Waduh, gitu tuh kayak langsung kayak kebayang aja sih, maksudnya kegelisahan atas itu. Jadi kehilangan atensi dari anak juga, aku membayangin anakku suatu hari akan sampai pada titik itu juga. Tapi di satu sisi kita juga sebagai orang dewasa juga nggak bisa lepas dari situ kadang-kadang toh. Jadi terus gimana ya, memang agak aneh gitu. Terus ya aku mulai mencoba membuat coret-coretan sudut pandang dan coret-coretan komposisi gitu-gitulah. Sebenarnya prosesnya sih lumayan. Dari bulan apa ya, kita sepedaan tuh bulan apa sih Mbak Di? Kita bulan Agustus ya? Dari Agustus, Oktober. Iya, Agustusan. Dan kita ketemuan sepedaan kan, besok paginya masih sepedaan lagi, cerita lagi gitu-gitulah. Iya, betul. Jadi ya memang kayak fluid aja gitu prosesnya, dan terus aku sambil mengerjakan yang lain, sambil merespon itu gitu-gitu. Itu sih prosesnya Mbak. Mungkin bisa berkomentar tentang uniknya kolaborasi Dian dan Mas Iwan ini sendiri gitu. Maksudnya emang ya tadi Dian juga bilang bahwa ternyata you guys have the same vision, mission, kepekaan yang sama, koneksi yang sama gitu Mas. I think a multidisciplinary art collaboration is always fun ya. Jadinya dari tulisan ke gambar, dan Mas Iwan punya gambar jadi animation juga. I think that whole process, seeing it from a poem atau writing to animation, I think that's always very fun to see sih. Jadi ya, I think it's perfect. Dian punya tulisan dan Mas Iwan punya animation, really reflects that ya. Jadi kalau kita lihat tadi, it really reflects the pain and anguish that Dian is experiencing with the her personal experience gitu loh. Itu dapat banget sih dari Mas Iwan. So I really enjoyed the whole process. Jadinya being able to see from Dian punya letter all the way to Mas Iwan punya animation sih. So this has been fun. I think this is the first time I am doing it. Jadinya It was nice. It was very nice. Perwakilan warga bantu warga untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan, kami persilakan. Ya. Oke, mungkin saya pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada terutama dari Harper's Bazaar Indonesia dan Samsung Indonesia dan semua pihak yang terlibat ya, dari Mbak Dian, Mas Axton, Mas Iwet ya, Mas Iwan sorry, dan tentunya banyak stakeholder di belakangnya. Ini berusaha untuk menyelesaikan masalah koneksi juga, kebetulan koneksi informasi. Waktu awal bulan Juli ketika kasus COVID sedang tinggi-tingginya, kami terpikir bagaimana caranya mengkoneksi nih warga-warga yang membutuhkan informasi, baik informasi tentang oksigen, rumah sakit, plasma, ambulans, dengan warga yang mempunyai informasi. Kami coba untuk agregasi informasi tersebut di satu wadah, namanya wargabantuwarga.com.
Dan kemudian kami mencoba lagi bagaimana kalau cuma tidak hanya informasi, tapi juga barang fisik gitu. Akhirnya kami coba menggalang dana untuk procurement Indonesia, procurement oksigen, kami namakan Oksigen for Indonesia, dan alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 3.000 oksigen yang diprocure, dan sekarang sedang pembangunan 23 pabrik oksigen di luar Jawa, karena ternyata ya, karena ternyata mengirimkan oksigen concentrator ke luar Jawa tidak semudah itu, malah lebih mudah membangun pabrik oksigen di sana dengan oksigen generator di 20 titik sekarang. 3 ditutup di angka 68 juta. Wow, luar biasa sekali. Alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, di angka 68 juta. So, saya akan mengumumkan the highest ininya. Jadi, sosok ini telah menyumbangkan di angka 68 juta, dan ini juga merupakan donatur dari charity auction ini, di mana uang yang terkumpul akan disalurkan ke program Warga Bantu Warga melalui kitabisa.com untuk pendidikan anak-anak terdampak COVID-19. Terima kasih atas kepekaan dan juga donasi yang telah diberikan, dan tentunya semoga apa yang telah didonasikan ini bisa berguna banyak untuk anak-anak korban terdampak COVID-19 yang orang tuanya meninggal karena pandemi ini.